Selamat pagi, kita berada dalam perjalanan menuju Baru. Di pagi gembira ini bersamaan Hari Raya Wesak, kita berlibur mengunjungi salah satu kawan yang berinvestasi di proyek galangan kapal. Perjalanan ke Baru kurang lebih 100 km. Mungkin beberapa saat lagi kita akan tiba. Nanti kita lihat bagaimana situasi perjalanan kita di waktu nanti, dan kita lihat inilah suasana perjalanan kita. Mungkin sebentar lagi, sesaat lagi kita akan tiba di sini. Baik, dari perjalanan tadi pada akhirnya kita sudah di Baru di perusahaan LPN. Ya, LPN singkatan dari Layar Perkasa Nusantara. Layar Perkasa Nusantara. Bersama Pak Hendra, beliau adalah pencetus terhadap terdapatnya lokasi di Baru ini untuk LPN sebagai karya anak bangsa untuk galangan kapal swasta. Boleh kata begitu ya? Ya. Hadir tempat kita adalah Pak Isman, teman saya, dan juga Hari Kumala. Kami bertiga adalah alumni dari arsitektur, Fakultas Teknik Arsitektur, dan saya dari sama Pak Hari, arsitek, dan Pak Hendra adalah kakak kelas kami yang boleh kata dari insinyur sipil sampai mempekerjakan orang insinyur perkapalan barangkali ya. Pak Hendra, apa yang melatar belakangi sampai bisa timbul ide membuat galangan kapal seperti ini? Sebenarnya galangan kapal itu adalah bagian daripada pekerjaan kita. Karena kita menggunakan armada laut. Jadi kalau kita tidak mempunyai galangan, setiap peralatan armada laut kembali, kita harus ada tempat. Itu pertama. Kemudian saya lihat alam waktu saya diperkenalkan daerah Baru. Saya melihat Bapak semua persyaratan sebagai galangan itu ada di sini. Makanya saya coba membuat pemikiran untuk membangun satu galangan kapal yang selain bisa membantu kita di dalam operasional, juga kita bisa mempunyai pemikiran ke depan. Bapak Sulawesi Selatan yang punya galangan secara profesional itu memang masih sangat dibutuhkan. Iya. Seperti diketahui bahwa Pak Hendra ini adalah seorang kontraktor khususnya di bidang kepelabuhanan, gitu ya. Dan boleh kata karya beliau sudah banyak ke Indonesia Timur, bahkan mungkin sebagian daripada Indonesia Barat juga sehingga semua alat berat yang ada di tangan operasional dari perusahaan beliau, seperti disampaikan bahwa ada keinginan untuk menyimpan di satu tempat, dan Baru adalah pilihannya. Begitu Pak Hendra ya? Ya. Sekarang sudah ada berapa kapal docking di sini atau mengadakan reparasi baik kecil maupun besar? Saya kira sudah masuk ke puluhan. Yes. Dan kalau sudah puluhan berarti udah banyak yang melaut kembali ya. Rata-rata umur kapal yang diservis itu ada 10 tahun lebih. Oh tidak. Menurut peraturan perhubungan laut, armada laut itu ada jangka waktu pemeliharaannya. Jadi dia kalau sampai ke situ lantas izin berlayarnya sudah kadaluarsa, jadi masalah pelanggaran hukum. Jadi otomatis semua kapal-kapal atau armada laut itu, tongkam, ponton, takbot, dan sebagainya, semuanya harus diberikan izin layak berlayar. Ya sama halnya barangkali kalau kita punya mobil-mobil truk atau mobil penumpang ataupun kapal udara ya. Setiap jam terbang perjalanan berapa kilometer kan harus, apalagi kalau untuk umum, fasilitas umum. Nah, kapal-kapal seperti ini kan tidak main-main ya. Lalu kapasitas
area yang ada di pelabuhan lagi di LPN ini ada berapa hektar atau berapa kapal bisa muat? Kita karena ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keteknikan yang cukup harus diperhitungkan, maka kita tidak bisa gegabah. Kalau kita mau investasi, jangan menanam investasi tanpa bisa menjamin hasil kerjanya kita bisa diterima. Jadi kita harus bersifat bertahap, di mana kita punya hasil pekerjaan itu diterima oleh pemilik kapal, dan kita didampingi oleh pemerintah. Di Dalam hal ini mungkin apa? Biro klasifikasi ya, BKI, sah bandar dan sebagainya. Jadi mereka harus memeriksa hasil pekerjaannya kita sebelum mereka diizinkan untuk berlayar. Jadi kita tidak bisa, Bapak, kita hanya membangun seenaknya kita, baru kita tidak dan kita harus mempunyai satu jaminan. Jadi yang pernah diperbaiki di sini, kalau dia berlayar itu harus kelayakannya. asuransi. Keluar sertifikat baru lagi. Ya. Sebagai sahabat, Pak Hari Kumala ini adalah kan adik kelas dari Pak Hendra. Pak melihat Pak Hendra sebagai inovasi dalam beralih profesi dari insinyur sipil padanya serempet itu perkapalan. Bagaimana menurut Anda? Di luar jangkauan saya. Yang jelas angkatannya punya satu perkapalan juga. Ya, Sekarang dia bisa beralih, apakah kena pengaruh dari teman itu atau karena kebutuhan dari lingkungan pekerjaannya. Pokoknya di luar nalar saya kok bisa tiba-tiba menjadi pemilik dok kapal. Saya juga bingung. Sekarang baru saya lihat. Saya juga terkagum-kagum. Saya ada undangan untuk adakan. Saya pikir seperti apa galangan kapalnya, tapi ya hari ini saya bisa melihat lebih dekat ya. Pak Isman, sebagai sama-sama alumni dari SMA Katolik, bagaimana Anda? Ya, saya sangat berkesan dengan anunya Pak Hendra ini, bisnis ini. Pak Hendra ini sudah menjangkau karena mungkin dia lihat ini Indonesia adalah daerah maritim, sangat daerah lautan yang sangat dipenuhi oleh lautan. Jadi mungkin pekerjaan seperti ini jarang sekali di provinsi dan sangat concern besar sekali. Itu layaknya seperti layak jalan suatu kendaraan, dan ini adanya di laut sangat riskan apabila berjalan dengan kelaikan jalan yang tidak terpenuhi secara rutinitas, diperbaiki akibatnya sangat fatal. Sama dengan mobil ada layak jalannya juga, dan itu ada ukurannya. Pada waktu tertentu harus diperiksa. Begini juga saya rasa dengan anunya Pak Hendra. Jadi memang ini harus disupport, apalagi Indonesia daerah maritim. Saya pikir Pak Hendra ini sangat melihat ke depannya ini sudah jauh sekali. Saya rasa begitu. Dan tentu kita sebagai warga penduduk Sulawesi Selatan yang mungkin tidak tertinggal dengan teman-teman yang ada di luar provinsi, ini adalah sebuah kebanggaan kepada kita semua bahwa seorang putra daerah seperti Pak Hendra ini tidak ingin mengembangkan apa yang dalam pikirannya di luar dari Sulawesi Selatan dan tetap berada di Sulawesi Selatan. Begitu dikira Pak Hendra? Ya. Saya kira demikian akhir daripada percakapan kita. Mudah-mudahan dengan video ini adik-adik semua bisa terinspirasi daripada seorang karya anak bangsa. Dan tentu itu alumni Unhas khususnya. Terima kasih, salam kareba untuk kita semua. Selamat dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Hendra, Pak Isman, dan Pak Hari Kumala. Kita ketemu di lain kesempatan. Cheerio.